kita itu nggak diterima. Oh ya? Dan ada narasi yang begitu menyakitkan bagi saya pribadi, Prof. Waduh, gimana tuh kira-kira? Nanti duit infak kami berkurang lah kalau Aduh. kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Endorfin, ketemu lagi dengan saya Prof. Ridha Dharma Jaya. Kali ini kita kehadiran seorang tamu dari komunitas Sahabat Hijrahku. Kita tentu sudah pernah mendengar sepak terjang dari beliau. Sahabat kita Adinda Kamalkan Lubis. Masya Allah. Apa kabar nih? Iya, alhamdulillah, Prof. Baik. Masya Allah. Sekarang kegiatan sehari-hari makin sibuk aja nih sepertinya ya. Iya, belakangan makin padat agenda kita, Prof. Karena memang kalau dipikir-pikir ya, dalam perjalanan dakwah ini PR-nya itu semakin bertambah bukan berkurang. Iya. Baik. Nah, kita nih ngomongin tentang organisasi atau katakan komunitas Iya. yang digagas oleh Adinda nih, Adinda Kamalkan Lubis. Nah, sekarang gimana kira-kira Mal? Bagaimana kira-kira waktu itu sampai terbentuk pemikiran, oh ini kayaknya perlu nih, atau gagasan ini dibuat seperti apa kira-kira? Oke. Jadi gini dong, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat semua ya. Kalau kita cerita flashback tentang bagaimana berdirinya komunitas ini, Prof, awal mula pada zaman itu 2016 itu adalah masa di mana kalau saya secara pribadi ya sedang berusaha bangkit kembali. Artinya pernah di jalan yang benar. Kemudian mungkin akibat pergaulan sempat ya ngikut-ngikut juga lah dengan bagaimana tren-tren pada masa itu gitu. Sampai pada akhirnya mencoba mencari lingkungan baru lagi. Ketemulah dengan kawan-kawan satu pengajian, kita kumpul, ada beberapa orang diantaranya yang punya latar belakang berbeda-beda, dan juga sama-sama sedang berusaha untuk menjadi lebih baik dengan berbagai latar belakang kelompok pengajian juga, kelompok pengajian, Prof. Dan pada masa itu ada beberapa gerakan pengajian yang muncul juga, berapa tahun belakangan tuh muncul pada saat itu. Begitu gencar, luar biasa, Masya Allah. Tapi ternyata muncul satu konflik, yaitu perbedaan-perbedaan paham hilafiyah. Namun saya secara pribadi enggak fokus dengan itu, karena bagi saya apapun kajiannya selagi Al-Quran dan Sunnah sebagai dalilnya, itu benar. Nah, itu penting tuh. Jadi kan, Prof, alhamdulillah ternyata di kelompok kecil kita ini, kelompok pergaulan kita ini, pertemanan kita ini bisa kompak. Bahkan justru malah si Anu punya kajian kelompok ini, dia konfirmasi kita di grup. Pada saat itu memang kelompok pertemanan ini ada ketua-ketuanya juga, dan kebetulan saya juga ketua di situ untuk merawat hubungan kita, persahabatan kita ini. Kita sering ngumpul, dan ngumpulnya itu rata-rata di pengajian atau bahkan saling dukung usaha kawan. Ada waktu itu kawan punya usaha jual lontong, jual lontong malam. Kita ngumpul di situ. Saya habis kerja masing-masing punya aktivitas, kita ngumpul. Pada saat ngumpul kadang ada bahasan, kapan kita ngumpul lagi? Siapa yang punya jadwal kajian? Oh, aku ada kajian ini. Kami ke sana bareng-bareng. Walaupun dengan latar belakang kelompok masing-masing kajian berbeda. Dan kita nggak pernah ributkan itu. Alhamdulillahnya. Dan kemudian, Prof, ketika kita udah mulai ikut kumpul-kumpul kajian, saya secara pribadi merasakan mulai ada kawan-kawan di luar kelompok yang ini, mulai ada cibiran. Ketika kita ngaji di kelompok ini, mulai, wah si Kamal udah ikut kelompok Wahabi sekarang. Begitu. Loh, kok aneh ini ya, gitu. Nah, ketika kita ngaji kelompok ini, beda lagi. Ini kan golongan kajian orang partai ini ya, gitu-gitu. Kok begini ya, gitu. Apa yang salah nih, gitu. Sehingga kita mau ngaji di sini, kawan-kawan sebelah sini sinis, kita di sini kawan sini sinis itu. Sampai kadang-kadang kita merasa kita itu seolah-olah datang ke kajian itu dianggap hanya untuk mata-matai. Gitu kelompok kajian tuh, kekurangan kelebihannya apa untuk digoreng mungkin. Padahal kita nggak ada berpikir seperti itu. Kita benar-benar pengen
belajar, memperluas persaudaraan lah gitu. Tapi ternyata mulai terasa dan mulai nggak nyaman. Nah, Mulai nggak nyaman. Gini, Adinda Kamal nih memang itu luar biasa yang dilakukan tuh. Karena itu tren untuk pengajian-pengajian tuh, tren komunitas Muslim atau organisasi Muslim Iya. bahkan. Kalau dia ikut ke sana, berarti dia bukan kelompokku. Gitu. Iya, muncul Nah, itu- bahasan-bahasan demikian. Itu sebenarnya sesuatu yang mengkerdilkan makna Islam itu sendiri. Yes. Karena Islam itu sebenarnya kan semua ini adalah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Artinya tidak perlu ada pertentangan di kelompok mana, di Iya. organisasi mana, di komunitas mana. Tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan seharusnya. Gitu. Benar. Tapi itulah mungkin mohon maaf nih, Prof, kalau saya pakai bahasa ini, kedangkalan cara berpikir kita. Betul. Nah, jadi kan ketika muncul masalah itu kan mulai nih berpikir segala macam. Pada saat itu nama kelompok kita itu belum sahabat hijrahku jadi komunitas belum. Iya. Tapi bagi saya pribadi ini sahabat hijrahku deh. Oh, Saya pribadi. oke. Makanya nama itu saya munculkan jadi nama sahabat hijrahku itu karena berpikir gini. Kita orang bergaul masa kuliah. Kita punya pergaulan entah kemana-mana gitu. Tapi tentunya kita kan harus ingat nasihat. Setiap orang itu tergantung siapa teman dekatnya. Betul. Maka ketika kita sama ini, ya itulah kita. Tapi ketika kita sama golongan seperti ini, itulah kita gitu. Alangkah lebih baik ketika kita punya teman yang sama-sama menguatkan kita untuk berislam, mengingatkan kita tentang Allah, mengingatkan kita tentang ibadah-ibadah yang lain, amaliyah yang lain gitu. Nah, alhamdulillah lingkungan kelompok yang inilah yang saya rasakan demikian. Oke. Jadi bagi saya pribadi ini sahabat hijrahku nih. Nah, ketika Ini itu sahabat tuh, hijrahku. itu masih di tahun 2016. 2016. Berkumpullah menjadi sahabat hijrahku. Iya, jadi waktu itu saya bilang di grup, saya pengen jadikan persahabatan kita ini jadi sebuah komunitas. Oke. Manfaat yang kita rasakan jangan hanya kita yang merasakan. Ya. Kita harus open terhadap orang-orang di luar sana. Terlebih kita harus merawat ini kenapa jadi sahabat? Sahabat itu lebih dari teman, bahkan seperti saudara. Nah, kan? Bagaimana merawat itu karena harus punya program. Betul, betul. Tidak hanya sekedar buat grup-grup kelompok-kelompok biasa. Maka kita munculkan nih, saya rancang logonya, saya minta bantuan kawan-kawan, bantu buatkan link, kita buat akun sosmednya begitu. Oke. Nah, kalau program menyangkut program tadi, program dari sahabat hijrahku, programnya itu apakah ada mengadop dari program-program teman-teman dakwah, teman-teman hijrah di daerah lain, Iya. atau di kota kita sendiri, atau mungkin ada yang orisinal, atau mungkin ada yang orisinal, ada yang Iya. adopsi dari gimana tuh? Jadi kalau kita cerita adopt ataupun original gitu ya, Prof ya. Pada dasarnya contohnya sungguh udah ada dari zaman sahabat, zaman Rasulullah. Jadi kita sekarang ini nggak ada yang pemilik resmi itu program, nggak ada. Ya. Cuma mungkin istilah bahasanya aja yang mungkin berbeda-beda di pada masanya masing-masing. Jadi pada saat itu, Prof, kita itu hanya merawatnya itu kita buat program Jumat berbagi. Oh, oke. Melatih diri. Pada zaman itu belum banyak yang melakukan ini program Jumat berbagi. Belum banyak. Ada satu yang lumayan gencar itu kalau saya nggak salah namanya sampai sekarang masih Sedekah Jumat Berkah. Oh iya, SJB. iya. Nah, tapi itu kan dari kita kalau saya lihat perhatikan itu golongannya rata-rata golongan tua di dalam. Benar. Iya, Nah, ada di anak muda itu mana gitu? Anak muda mana? Makanya kita kumpul sama kawan-kawan. Kita kan pada saat itu hanya sekitar 20-an orang. Kita sepakat paling enggak setiap Jumat minimal satu orang itu sedekahkan 1 bungkus nasi. Dan alhamdulillah selalu terkumpul minimal 50 bungkus yang kita bagikan. Nah, itulah cara kita merawat tadi, merawat diri kita untuk tetap bersama sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian kita. Ini bagian daripada dakwah. Betul. Namun kan pada akhirnya ketika muncul masalah di kajian-kajian kita, kan kita harus tetap ngaji. Betul. Kan ada istilah kan hablum minallah, hablum minan nas. iya. Hablum minallah ini kan tentang urusan kita ibadah, Betul. berkaitan dengan ngaji, sholat segala macam. Sedangkan hablum minan nasnya itu program berbagi kepedulian gitu. Kita fokus kepedulian kan susah juga. Iya. Kalau kita nggak merawat diri kita dengan Betul. Allah sendiri gitu. Banyak orang yang peduli terhadap sosial, tapi belum tentu urusan dia dengan Tuhan yang bagus gitu.
Nah, jadi untuk itu kita ini apa namanya, kan ada masalah kajiannya. Kita mikir kita harus punya kelompok kajian yang bisa masuk semua golongan, karena kita kan udah open nih terhadap golongan-golongan lain, biar jadi wasilah lah, kita jadikan wadah. Dan itulah kenapa dari program sosial awalnya kita punya program kajian sendiri, dan itu nggak mudah, Prof. Masalah itu nggak mudah, Prof. Waktu itu ketika kita buat gagasan, kita kan nggak punya wadah, tempat segala macam untuk kita buat kajian. Betul. Nah, kemudian kita siapkan rancangan program kajiannya, kita tawarkan ke masjid. Kita sekelompok anak muda pengen buat kajian di masjid ini, kira-kira gimana, Prof? Ternyata pada saat itu, Prof, challenging ya, luar biasa tentang. Belum, kita itu nggak diterima. Oh ya? Dan ada narasi yang begitu menyakitkan bagi saya pribadi, Prof. Waduh, gimana tuh kira-kira? Nanti duit infak kami berkurang lah kalau kalian kajian. Waduh, Masya Allah, Subhanallah. Baik. Disitulah saya mulai belajar, ternyata pemikiran orang-orang sekitar kita, mungkin nggak semua masjid itu ternyata masih seperti itu. Ya. Dan sampai kita lobby, kita jelaskan bahwa kita pengen buat kajian itu nggak mengganggu urusan masjid, kita hanya butuh fasilitas. Masalah kebutuhan segala macam kita akan perjuangkan. Sampai kita tunggu, ya udah minggu depan datang lagi. Kita datang lagi, pastikan minggu depan suruhnya datang lagi. Sampai pada akhirnya 3 minggu kita tunggu hanya untuk dapatkan jawaban, mohon maaf nggak bisa. Kenapa nggak dari awal gitu? Ya, itulah lika-liku waktu kita bangun kajian. Sampai pada akhirnya kita coba ke masjid lain lagi, ternyata muncul lagi ujian lain. Ada yang coba minta uang parkir bulanan, ada yang minta uang kebersihan bulanan. Aduh, subhanallah pokoknya. Tapi pada akhirnya kita tawarkan ke masjid yang jadi markas dakwah kita juga sekarang, yaitu Masjid Al-Jihad Abdullah Lubis sama Masjid Al-Falah. Waktu itu kita datang tawarkan ini program, hajat kita, niat kita untuk buat kajian di situ. Dan memang tidak langsung dapat jawaban, Prof. Tapi lebih syukur dibandingkan langsung cerita tentang kekurangan infak, berkurangnya infak. Kan menyakitkan itu. Jadi infak itu buat siapa sebenarnya gitu. Sedangkan kita buat program untuk umat loh, mencerdaskan umat juga gitu. Betul. Dan alhamdulillahnya, Prof, waktu itu tiba-tiba apa namanya, masjidnya nggak berjarak terlalu lama, memberikan jawaban yang dua-duanya menerima. Waduh. Sampai terakhir kita sempat bingung, Prof. Oh, yang mana nih gitu ya? Wah, ini terima dua-dua. Kita hanya butuh satu masjid pada saat itu. Dan alhamdulillah, karena memang kita sudah memiliki tim tambahan, orang udah mulai tertarik ikut, mulai dari program kita yang bagi-bagi nasi Jumat segala macam. Sampai pada akhirnya kita diskusi dengan kawan-kawan yang sudah tergabung, gimana, siap nggak kita kira-kira hidupkan 2 masjid ini sekaligus? Semua kawan-kawan kata Bismillah, siap. Maka 2 masjid ini hingga sekarang kita nggak mau lepas. Nah, jadi memang tren gerakan itu betul yang tadi Kamal sampaikan, bahwa ini mulai dilihat, ditiru dan dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok komunitas yang memang tidak dari kalangan remaja. Jadi saya tahu itu yang tadi misalnya nasi berkah Jumat. Ya, itu ada teman-teman kita yang di Tasbih 2 itu benar. Pak Sumardi itu aktif sekali melakukan itu kan. Benar. Nah, kemudian bagi-bagi sayur apa. Saya pernah tuh di satu pengajian kalau nggak salah mungkin di Jeep itu. Ba'da subuh saya ngisi kajian di situ, baru ada bagi sayur. Saya dikasih. Saya juga surprise. Jadi memang luar biasa bahwa tren itu mungkin sekarang sudah mulai berkembang ya, dan itu kan syukur alhamdulillah, karena itu bagian dari dakwah itu sendiri, bagaimana kita menebarkan kebaikan kan, bukan gitu ya. Iya benar. Nah sekarang nih melihat kondisi yang sekarang, dengan artinya kan akhirnya menjadi 2 masjid nih. 2 masjid. Nah tantangannya sekarang malah bagaimana bisa memenuhi kegiatan dari Masjid Al-Jihad dan Masjid Al-Falah tadi. Apa tuh kira-kira? Jadi gini, Prof, selama perjalanan waktu, apalagi kita sebagai manusia dengan kondisi iman yang tentunya terus naik turun. Betul. Dengan berbagai latar belakang masing-masing kesibukan, tambah lagi dengan ujian-ujian yang lain ya.
kalau kita flashback lagi sedikit, 2016 itulah lahir kita kan. Tepatnya itu Prof kita munculkan di lingkungan masyarakat Ardia Terbuka itu tanggal 18 Oktober 2016. Nah, kemudian berjalan waktu muncul terus program yang dimana baru cuma satu kajian sampai dengan ketika melihat pada saat itu antusias hijrah orang itu begitu luar biasa. Tapi ternyata mereka terkendala dengan kesibukan masing-masing. Yaitu kita kan buat kajian waktu itu setiap hari Kamis awalnya. Bang, muncullah, Bang, jangan hari Kamis Bang, hari yang lain apa Bang? Nah, tiba-tiba ada muncul yang lain lagi permintaan, jangan cuma Kamis nak, kalau bisa sekaligus Senin Kamis sekalian biar buka puasa bersama. Setiap Senin Kamisnya kita adopsi, kita tambah program hari Senin. Kemudian kita tambah lagi program hari Selasa. Sampai hampir tiap hari Prof kita punya program. Karena tujuan kita adalah menjadi wasilah. Karena benar tantangannya adalah kesibukan masing-masing yang susah untuk menentukan jadwal kapan mereka harus ngaji. Sedangkan kita ini seharusnya sadar diri wajib ngaji. Betul. Karena ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Penting itu ngaji. Karena kalau yang penting ngaji, yang penting ya bisa lewat one minute booster Instagram segala macam gitu kan. Kan yang penting ngaji gitu. Sedangkan punya bukan itu. Yang ngaji itu penting dengan serius, paling nggak sekali dalam seminggu. Nah, jadi kita ciptakanlah program itu. Nah, otomatis pada saat kondisi demikian, ujian-ujian yang bermunculan itu membuat kita satu persatu mulai berguguran, Prof. Berguguran. Sehingga apa? Yang tadinya program sempat naik, artinya hampir full tiap hari, kembali terjadi penurunan. Ditambah dengan kondisi pandemi kemarin. Jadi itu tren itu naiknya justru masih di awal-awal tahun. Di awal-awal. Di tahun 2016 akhir itu. Iya. Sampai itu lagi naik maksimal gitu ya? Naiknya itu kurang lebih sekitar 2018. Itu 2018. Kondisi masih naik. Masih naik. Apalagi kan gini, Prof. Kita ini pada zaman itu, pada masa itu sempat ada rasa hijrah itu butuh pemicu. Kita kan biasa bersosial media. Betul. Ada hal-hal viral juga berkaitan dengan kajian. Siapa ustadz yang viral pada masa itu? Kita ikhtiar menjadi wasilah. Ini ustadz datang kemari, biar semangat orang bisa lebih tumbuh lagi. Maka kita punya program event juga, menghadirkan ustadz-ustadz nasional datang kemari. Tujuannya, ketika datang beliau berbondong-bondong ramai jamaah datang, itu kesempatan kita menyuntikkan informasi bahwa kita ini penting untuk ngaji. Kita fasilitasi dengan program harian itu tadi, program mingguan gitu. Tidak hanya programnya di waktu event doang baru ngaji, enggak. Kan kita harus siapkan wadahnya juga, harus fasilitasi juga. Nah, kita udah fasilitasi, muncullah itu. Nah, kemudian terjadi penurunan itu di masa pandemi. 18 itu masih naik. 19 itu mulai terjadi penurunan drastis. Apalagi belum lagi tren-tren hijrah ini kan naik turun tadi. Ada orang yang mungkin bentuk gerakan hijrah atau bahkan hijrahnya hanya tren-tren ikut-ikutan. Bahkan udah jadi fashion kan, Prof, pada masa itu. Fashionnya mulai dari perubahan kondisi bentuk pakaian, penampilan fisik segala macam. Padahal yang perlu dirubah poinnya bukan itu, tapi urusan amaliyah kita kan gitu. Nah, setelah itu di pandemi selesai nih, akhir tahun 2022, mulai tahun 2022 tuh mulai lebih lapang ya, lebih longgar. Terus gimana nih caranya untuk meningkatkan lagi giroh dakwah di kalangan? Nah, jadi Prof, sebelum sampai ke di 2022, Prof, kan 2018 naik, 2019 mulai terjadi penurunan hijrahnya gerakan anak muda. Artinya pribadi yang hijrah. Di 2019 akhir masa pandemi awal ada tren baru, Prof. Yaitu gerakan hijrah masjid. Masjidnya yang mulai sadar memberikan kebermanfaatan luas kepada orang-orang agar sadar kembali ke masjid. Betul. Mulai banyak tren-tren masjid, termasuk yang Prof bilang yang ada bagi-bagi sayur. Kita adopsi, Prof. Bahkan kita kan belajar, Prof. Ketika kondisi giroh di sini terjadi penurunan, saya secara pribadi, Prof, gini. Kalau bisa hijrah dulu ke Jawa sebentar. Ibaratnya healing untuk belajar lah. Healingnya belajar.
kita lihat kondisi di Jawa sana, apa yang mereka terus lakukan, kok mereka terus semangat nih ngurus dakwah nih. Idenya apa yang muncul? Kita datang ke sana langsung, kita jumpai tokoh-tokoh penggeraknya, kita jumpai dan kita saksikan langsung programnya. Oh bisa nih kita buat. Ternyata memang ngefek nih kalau kita buat sepertinya. Ayo kita coba adopsi kemari. Sampai terakhir kita coba untuk menjadi motivasi juga dengan masjid-masjid. Ini yang buat anak komunitas loh gitu, bukan masjid. Masjid yang jelas punya duit seharusnya gitu, yang bisa mutar setiap waktu. Betul. Kita anak muda komunitas yang gerakin tuh buat program di masjid, dan alhamdulillah Prof, ada beberapa masjid yang adopsi program itu, datang ke kita belajar juga. Kita belajar ke Jawa, kita bawa kemari, masjidnya datang ke kita belajar. Alhamdulillah diadopsi. Tapi lagi-lagi kan ini tentang semangat meneruskan nih, yang terkadang kita nggak siap, apalagi dengan kondisi, mohon maaf, problematika yang muncul di tengah-tengah kelompok-kelompok kita sendiri gitu. Itu nggak bisa kita pungkiri. Dan kalau ditanya hari ini bagaimana merawat komunitas itu sampai harus terus berjalan, maka yang kita lakukan adalah muhasabah, Prof. Kenapa dikatakan muhasabah, Prof? Balik lagi, sebenarnya semua ini kita lakukan karena apa dan untuk apa? Masya Allah. Maka koreksinya adalah niat. Benar-benar. Kalau niatnya tadi itu karena Allah, nggak boleh ada ujian apapun yang menjadi penghalang buat kita. Masya Allah. Tapi kalau niatnya tadi hanya satu, ikut tren, oh mereka buat, kami juga bisa buat. Atau karena pengen dinilai orang, oh biar hebat nih, oh komunitas sahabat itu keren ya, bisa buat ini, bukan itu poinnya. Kalau itu poinnya kayaknya udah lama kita berhenti, Prof. Udah lama kita berhenti. Tapi lagi-lagi ini kan risalah pesan Rasulullah kita untuk meneruskan dakwah. Mungkin kita anak muda punya gerakan ini kan bukan ustadznya nih. Betul. Tapi hanya sekelompok orang-orang yang pengen belajar dan menjadi tempat untuk belajar bersama. Karena mungkin belajar sendiri itu susah ya, Prof. Nah sekarang nih Adinda, saat ini di kedua masjid tadi, Masjid Al Jihad di Abdul Lubis dan Masjid Al Falah, itu keduanya masih berlangsungkah aktivitasnya? Adakah hari-hari yang khusus yang memang rutin dilaksanakan kajian? Ada. Kira-kira gimana? Ada, Prof. Kalau dulu di Al Jihad itu hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, dan plus tambahan kadang-kadang ada hari Minggu. Di luar itu ada kajian bulanan, event bulanan biasanya di Al Jihad. Kalau di Al Falah dulu itu setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Senin, Kamis, dan Sabtu. Iya, itu dulu sebelum pandemi. Sekarang, Prof, tersisa Al Jihad hanya setiap hari Jumat dan Sabtu. Ba'da maghrib. Setiap hari Jumat dan Sabtu. Kemudian di Al Falah itu setiap hari Kamis. Ba'da maghrib juga. Dan salah satu program fokus kita hari ini adalah berkaitan dengan materi-materi parenting keluarga. Itu yang kita pertahankan. Itu punya alasan, Dok. Gimana? Silakan. Jadi alasannya. Kurang lebih 8 tahun kita sudah berdiri hari ini, Prof. Kita pengen ngajak anak muda hijrah. Ternyata ada batu sandungan yang membuat mereka bertahan atau bahkan mundur. Apa itu? Keluarga. Betapa pentingnya peranan keluarga. Anak muda ini akan susah untuk hijrah sendirian tanpa dukungan dari keluarga. Maka lewat kajian parenting ini kita pengen semua umat sadar, terlebih juga para orang tua yang memiliki generasi muda. Apa itu? Mereka turut harus tegas mengingatkan, mengajak anaknya untuk kembali kepada Allah. Salah satu buktinya, Prof, gini. Bagaimana kondisi masjid kita ketika subuh hari ini? Masih memprihatinkan. Memprihatinkan. Tapi kalau kita lihat ini cerita ada apa istilahnya, kelebihan generasi muda kita hari ini. Generasi muda kita hari ini maksudnya? Sudah begitu banyak. Ya. Tapi ternyata mereka tak nampak ketika subuh itu terbit. Apa kendalanya? Apa masalahnya? Betul. Kalau saya mengambil kesimpulan yang agak pahit sedikit narasinya, karena para orang tua nggak peduli masalah sholat anaknya. Masih banyak orang tua kita yang mungkin takut membangunkan anaknya ketika subuh. Atau bahkan karena rasa sayang kepada anak, rasa sayang yang salah kalau saya bilang. Nggak enak hati mau bangunkan anak, kasihan. Nah, ini juga yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental anak muda kita sekarang, Prof.
Iya, iya. Jadi apa namanya? Yang harus kita lakukan adalah benar-benar melakukan itu dari keluarga bersama. Dan andai generasi sekarang nggak bisa kita perbaiki, Prof, setidaknya generasi muda yang mulai nikah saat ini, mulai generasi pasangan-pasangan muda hari ini, sadar untuk mempersiapkan generasi di masa yang akan datang. Oh, jadi sekarang ini parenting itu kajian parenting untuk anak-anak muda yang akan menikah atau untuk orang tuanya? Umum, Prof. Umum. Ada sesinya masing-masing. Ada sesi Ada yang masing-masing. Ada yang bentuknya umum, ada yang bentuknya khusus. Nah, ini menyangkut buat anak-anak muda. Iya. Umumnya kan trennya itu sebelum menikah pacaran Oke. dulu nih. Iya, Nah, benar. sedangkan menurut kajian-kajiannya dari teman-teman di Sahabat Hijrah, kira-kira bagaimana merubah tren ini? Atau sesuatu ini perlu dipelihara sampai kemudian gimana pengarahannya? Iya. Atau perlu dirubah trennya atau seperti apa kira-kira? Jadi gini, Prof. Masalah pacaran nih adalah salah satu masalah yang sangat susah untuk kita rubah. Oke. Kenapa bisa demikian? Seperti yang saya sampaikan tadi, peran keluarga terlibat untuk urusan itu, Prof. Banyak orang tua yang malu bahkan ketika anaknya nggak punya pacar. Banyak orang tua, Prof. Maka orang tua juga harus disadarkan, kan, begitu. Betul, betul. Nah, kalau kita cerita tentang pacaran, emang pacaran boleh? Itu kan satu Kan nggak boleh. Benar. Ya, itu langsung Al-Quran yang bilang loh. Nah, jangan dekati zina, itu perintah Al-Quran. Masih mendekati, belum melakukan Masih lagi, mendekati. masih mendekati. Wala Ya. taqrabu. Zina, Ya. itu disuruh jangan mendekati. Ya. Nah, ini kan bagian daripada mendekati sebenarnya, bahkan melakukan sebenarnya langsung. Jadi kalau cerita pacaran, ini salah satu hal yang susah, karena udah jadi tren. Bahkan di zaman sekarang ini sudah menjadi ajang kontenisasi, Prof. Oke. Kontenisasi. Kalau dulu orang banyak pacaran tuh liar segala macam, masih malu-malu, Prof. Sekarang nggak perlu malu, bahkan jadi konten. Kenapa? Mungkin bisa menghasilkan duit. Poinnya di situ. Nah, bagaimana merubah itu? Salah satu pemancing mereka untuk datang kajian ini kan susah sekarang, Prof, karena beda apa namanya? Beda ruh, beda giroh. Kalau 2016 ditambah semangat hijrah itu gara-gara banyaknya kasus penistaan agama Islam. Oh. Kalau kita sadari ya. Ya, betul. Nah, 2000. cuman kan belakangan orang udah merasa biasa aja kalaupun ada terjadi penistaan agama Islam. Ya, itu. Karena generasi 2016 dengan generasi 2000-an sekarang, mungkin 2016 kemarin yang generasi sekarang masih SMP, masih Ya, SMA. Jadi zaman itu mereka perasaannya belum mengerti mungkin, atau ya nggak malah tahu menahu dengan kondisi itu. 8 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, sekarang apa pemicunya yang mau kita buat mereka untuk hijrah? Apa pancingannya? Kan susah nih. Makanya PR-nya makin berat. Itu saya katakan, Prof, PR dakwah sekarang makin berat. Dari masa ke masa bukan makin turun, makin berat kalau saya bilang. Tapi kalaupun ada nanti di luar sana yang berbeda pendapat tentang itu, ya masing-masing ya monggo. Kalau kita kan karena melihat dari perjalanan kita selama 8 tahun ini gitu. Nah, dengan kondisi anak-anak muda pacaran sekarang, maka kita pancing lewat kajian parenting yang berbau apa namanya alay-alay sedikit. Judulnya termasuk judulnya gitu. Tapi pada dasarnya adalah di kajian itu kita masuk ibaratnya kalau kita bilang cuci otak secara Islami lah ya. Masukkan nilai-nilai Islami dari kajian itu sehingga mereka sadar apa hal-hal yang mungkin harusnya dihindari. Termasuk sempat kan tren pacaran itu jadi bertambah narasinya pacaran Islami, pacaran syar'i. Dengan catatan apa? Boleh pacaran kalau sebatas apa? Ingatkan sholat, ingatkan makan, katanya. Jangan lupa tahajud ya, Dek. Jangan lupa sholat ya, Dek, gitu. Padahal itu nggak ada. Pada ujung-ujung nanti liar. Apalagi kondisi zaman sekarang, Prof, mohon maaf. Kalau zaman-zaman kemarin, apalagi dengan handphone kita dulu masih mungkin belum pakai kamera segala macam, belum ada cerita video call. Betul. Kalau mau ketemu ya janjian. Kalau sekarang mau dimanapun. Dan bahayanya, Prof, disitulah godaan itu bermunculan. Pacaran segala macam. Tadi dia berjilbab pacaran, tiba-tiba digoda segala macam. Buka deh, pengen lihat rambutnya, pengen lihat. Dan itu kita temukan kasus-kasus begitu, Prof. Nah, itu luar biasa memang, betul sekali, Kak. Itu adalah satu kondisi yang paling sulit untuk
kita bagaimana merubah trennya. Iya. Mungkin perlu kerja yang lebih ekstra. Butuh berbagai tangan yang ikut membantu bersama. Nggak bisa dengan hanya satu komunitas sahabat hijrahku, kemudian itu bisa dilakukan, beban itu tentu terlalu berat kalau untuk dipegang oleh sebuah komunitas saja. Sobat Endorfin harusnya itu menjadi bagian dari kerjasama keseluruhan, baik itu dari sisi keluarga yang juga mulai memahami bahwa pacaran yang seperti apa atau sebenarnya pergaulan yang seperti apa yang sebenarnya dibolehkan. Nah, dan itu tidak boleh menjadi sesuatu yang membebani komunitas-komunitas tadi untuk membangkitkan giroh semangat Islam di antara remaja-remaja kita yang sedang bertumbuh. Nah, ini satu hal lagi yang penting nih di kalangan remaja sekarang. Iya, apa itu, Bro? Nah, tadi kan kita bicara, Adinda juga pernah menyinggung sedikit tentang apa yang mereka lihat di gadget-gadget mereka. Iya. Kalau dulu kan ketika orang tua saya dulu misalnya ngomong, wah kau jangan keluar rumah lagi, di rumah aja, jangan keluar, jangan main bola, jangan ngapain. Saya udah putus sosialisasi saya dengan teman-teman, nggak bisa bersosialisasi kan. Tapi saat ini justru dengan istilahnya media sosial itu, walaupun di rumah, semua bisa menembus dinding kamar rumah. Iya, benar. Nah, jadi seringkali kita melihat ketika remaja-remaja tadi menghadapi satu kesulitan, ya, hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya, apakah menyangkut temannya yang mengecewakannya, atau katakan sekolahnya yang tidak sesuai, atau orang tuanya sendiri mungkin ya mengecewakannya terhadap apa gitu, sesuatu hal itu, mereka sedikit-sedikit jadi pengen jadi apa istilahnya, jadi down, patah semangat, pengen healing. Tuh kira-kira buat teman-teman di sahabat hijrahku menyediakan ruang untuk healing, atau sahabat-sahabat untuk healing, atau ada hal lain gitu, komunitas ini yang menguatkan mereka. Jadi gini, Prof, itu kan memang jadi problematika kita juga hari ini, berkaitan dengan kesehatan mental itu tadi ya, betul. Di kalangan generasi muda. Kalau kita sadari ya, perkembangan zaman itu begitu luar biasa, ada jauh perbedaan yang luar biasa. Kalau kita seperti yang Prof bilang tadi, kita zaman dulu kan nggak ada akses seperti itu. Paling pun kalau mainnya betul-betul mainan tradisional. Kan ketika selesai itu semua, putus komunikasi kita dengan yang lain, ya balik ke rumah. Ketika kita balik ke rumah, apa yang kita lakukan? Ya bisa belajar, bisa bekerja, bantu orang tua, atau istirahat. Kan begitu. Kalau sekarang kan banyak orang yang bahkan tidur nggak tidur dengan gadgetnya. Kenapa? Ada yang Mobile Legends segala macam ya, mabar katanya kan. Di rumah memang sampai tidur nggak tidur gitu. Nah, itu kondisinya hari ini. Kenapa bisa? Lagi-lagi nih peran keluarga, Prof, kurang membatasi, kurang memperhatikan. Mereka berikan fasilitas kerusakan sebenarnya kepada anak mudanya. Kenapa saya katakan fasilitas kerusakan? Itu terjadi ketika terjadi pembiaran tanpa batasan. Seharusnya ketika fasilitas itu diberikan, orang tua juga tetap wajib punya kontrol. Contohnya apa? Memeriksa handphonenya, memeriksa percakapannya anaknya. Jangan-jangan anaknya sudah, mohon maaf, komunikasi lintas maya, tapi dengan kondisi buka-bukaan. Siapa yang menutupi kemungkinan hal terjadi seperti itu? Kan udah nggak ada lagi dinding pembatas. Nah, maka orang tua harus punya keberanian. Cuman di satu sisi kalau kita lihat ya, generasi muda sekarang juga begitu liar, Prof. Liarnya itu mereka sudah mulai mencari-cari dalil hukum untuk membela dirinya. Maka ketika orang tua terlalu tegas dengan mereka, atau bahkan berlaku keras sekalipun, mereka kan gampang dengan mudah mengancam dengan undang-undang perlindungan anak. Karena ada kasus-kasus demikian. Maka anak dengan sesuka hati, orang tua semacam kehilangan power. Kalau kita dulu contoh ya, banyak viral belakangan, orang anaknya di sekolah dimarahi guru atau segala macam, anak kemudian lapor ke orang tuanya apa yang terjadi? Malah marahi gurunya. Nah, betul ya, Bro ya? Kalau zaman kita dulu anak muda, anak-anak sekolah gitu kan, kita lapor kejadian kita di sekolah,
bukan malah ditolongin atau Kita diapain, dihajar. justru malah dihajar tambah gitu ya, tambah makin dihajar gitu. Itu yang terjadi. Jadi orang tua kehilangan power gitu. Kenapa bisa? Framing media itu yang membuat orang tua pun ketakutan. Ini penilaian saya pribadi, Prof. Ada ketakutan. Atau bahkan rasa sayang terlalu berlebihan tadi, sehingga apa? Membuat anak muda kita satu manja. Kurang. Tapi ada yang bantah. Anak muda sekarang justru malah lebih kreatif loh dengan sosial media. Tidak semua, betul memang. Bagi orang yang bisa memaksimalkan media itu dengan benar. Betul. Tapi berapa persen dari yang rusak? Iya. Kerusakan itu terjadi kan karena terjadi pembiaran. Iya. Terjadi pembiaran itu tadi. Iya. Lantas bagaimana? Ya, lagi-lagi peran keluarga. Kontrol. Kalau takut sebenarnya banyak solusi. Takut mengontrol ketika dia masih bangun, ketika dia tidur apa salahnya? Betul. Dan pastikan itu anak punya handphone, jangan pakai password kunci segala macam kan? Ya. Tapi memang kalau melihat dari apa yang Adinda sampaikan tadi ya, penting sekali Sobat Endorfin bagaimana keluarga itu lebih berperan sebagai teman bagi anaknya. Iya. Jadi bisa berkomunikasi, Yes, bro. anaknya bisa curhat, Iya. mungkin bisa ngobrol, Oke. menyediakan waktu dan menyediakan hatinya untuk mendengarkan anaknya. Iya. Mungkin itu penting sekali ya. Jadi, Prof, izin Prof. Silakan. Saya pengen sampaikan sesuatu. Ini berkaitan dengan kasus yang kita hadapi. Jadi sahabat Jeraku itu, Prof, kalau cerita healing tadi, kita punya banyak program yang bisa memfasilitasi mereka untuk sekadar healing. Healing berkaitan, kalau kita bilang dunia ini juga perlu untuk dinikmati, gitu. Betul. Kita bisa main bola bareng, kemudian kita bisa main panahan bareng, kita bisa jalan-jalan bareng ke tempat healing yang mereka sebut pengen kesana gitu. Oke. Tapi healingnya berbeda, tidak hanya sekedar jalan. Di sela-sela perjalanan kita buat acaranya, jadi tetap ada kajian kecilnya sebagai pengamalan kita tentang illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu saling nasihat menasihati. Jadi tetap ada kajiannya juga. Iya. Healing tapi tetap gitu. Nah, kemudian apa lagi? Healing terbaik bagi kita adalah kembali ke masjid ngaji. Nggak ada yang lain. Healing terbaiknya itu kita harus sadari itu. Kita sebagai orang Islam, orang beriman, tidak hanya sekedar Islam lah. Kalau sekedar cari orang Islam, tinggal nengok KTP-nya aja gitu. Ya, tapi orang Islam yang beriman gitu. Bagaimana caranya? Ya ngaji. Ada perintah seperti ini. Jadi pesannya itu gini. Selain itu kan kita punya program dakwah go to school. Oke. Itu kurang lebih sekitar 2018-2019 Prof, kita gagas. Kenapa? Kan udah mulai terjadi penurunan. Betul. Ya, Kita kan mikir, wah gimana nih, terjadi penurunan nih masjid nih, kajian udah mulai sepi lagi, tempat healing malah rame gitu. Ayo dong kita kejar langsung nih anak muda. Tempat mereka di mana? Sekolah, kampus, mungkin kafe. Tapi kafe jarang kita mainkan. Kenapa? Agak susah masuk ke tempat dakwah untuk dakwah seperti itu bagi kita secara pribadi. Kemudian maka kita jalan itu ya lewat kampus dan lewat sekolah. Kita dakwah ke sekolah-sekolah. Poinnya ada 4, Prof. Satu, mengingatkan mereka perbaiki tauhid, karena ini juga salah satu kasus nih, pendangkalan akidah, rusaknya akidahnya, rusaknya tauhid di kalangan anak muda, mulai ragu pada Tuhannya itu. Kemudian bagaimana mereka sadar untuk mendirikan sholat. Ya, banyak anak muda, Prof, di sekolah-sekolah itu yang kita lihat, bahkan sekolah yang berlatarkan Islam sekalipun, ketika kita tanya sholat 5 waktu, Prof, saya nggak sebut nama sekolah. Di antara kurang lebih sekitar 300-400an siswa, ketika kita tanya sholat 5 waktu, nggak sampai 10 orang, Prof. Kita survei sampai dengan angka 1 kali 1 hari. Setelah kita kalkulasi total lah, anggap nih, paling nggak minimal sekali dalam 1 hari. Dari total seluruh siswa nggak sampai separuh, Prof. Artinya apa? Sebagian besar yang nggak peduli terhadap sholat. Lagi-lagi peran keluarga. Kemudian sholat, mengingatkan mereka tentang masjid, karena banyak masjid, kasus-kasus yang kita hadapi, masjid ini jadi sepi, bahkan terbengkalai atau sampai mohon maaf tutup, Prof, gara-gara udah nggak ada yang mau sholat lagi. Maka sadarkan mereka tentang masjid, untuk mereka kembali ke masjid. Generasi tua yang ada di sana ntar lagi bakalan habis tuh. Siapa yang mau gantiin? Yang terakhir baru nih tentang medan tanpa pacaran dan stop pacaran itu, Prof.
berkaitan dengan orang tua yang harus jadi teman itu, Prof. Iya. Itu sangat benar, Prof. Kenapa? Kita ini kalau kita lihat dari jumlah antar laki-laki dan perempuan, kebanyakan perempuan. Sepakat ya, Prof? Iya. Kebanyakan perempuan. Artinya apa? Otomatis andai terjadi kerusakan, maka kerusakan yang terjadi akan jauh lebih banyak dibandingkan terjadi pada laki-laki. Betul. Karena dari segi jumlah itu sendiri sudah kita bisa lihat. Dan kedua, kenapa perempuan banyak yang mengalami pelecehan bahkan segala macamnya? Pada dasarnya itu semua berawal dari mereka mencari perhatian yang tak mereka dapatkan dari rumah. Seseorang itu akan nyaman berhubungan dengan lawan jenisnya, Prof. Kenapa? Ada perasaan di sana, bermain dengan perasaan. Itu tentang cinta, kasih sayang segala macam. Main di situ. Walau ceritanya sebatas teman sekalipun. Perhatian-perhatian kecil itu justru bahkan sangat berarti bagi mereka. Nah, tapi perhatian ini tak mereka dapatkan dari orang tua. Maka mereka carikan itu di luar sana melalui teman lelakinya. Setelah dapat dari perhatian itu, laki-laki liar, Prof. Astagfirullahaladzim. Awal-awal udah nyaman segala macam, muncul cinta, muncul yang lain-lain. Terakhir mohon maaf, Prof, dipretelin. Sampai ada gini kejadian. Siapa yang pacaran, kita coba misinya itu katakan putus tuh, Prof, di tempat itu. Siapa yang pacaran, angkat tangan. Kemudian ini yang pacaran semua kita nasihati segala macam. Terlebih buat perempuan, kita ingatkan bahwa mereka itu lebih berharga bahkan dibandingkan emas permata gitu. Dalam Islam mereka dimuliakan gitu. Tapi dirusak dengan begitu mudahnya. Kenapa? Karena mereka mencari kenyamanan dengan cara yang salah. Disebabkan karena mereka tak menemukan kenyamanan, perhatian, kasih sayang dari rumahnya. Kurang. Dengan alasan dari rumah pasti satu, sibuk. Sibuk kami kan untuk mereka juga. Saya pernah sampaikan ke orang tua. Orang tuanya ngamuk, Prof. Alah, kami juga sibuk karena ngurus mereka. Kami cari nafkah, kata orang tua. Salah satu orang tua. Sedangkan apa yang terjadi pada anak ketika mereka sudah dapatkan perhatian dari laki-laki itu, kemudian laki-laki itu sudah dengan suka hati sampai ada orang tuanya nggak mampu beli handphone. Maka yang belikan handphonenya siapa? Pacarnya. Kita tanya, namanya pacaran ada ini dong, timbal balik. Tidak hanya sebatas kasih sayang. Apa yang kau dapatkan, apa yang kau berikan? Kita tanya ntar lagi perempuan, apa yang udah pernah kau berikan sama pacarmu? Ya aku jemput bang, pulang sekolah, aku antar, bawa jalan, kemana? Nonton. Rata-rata kalau anak sekolah ya, kalau menengah ke bawah paling nonton, makan gitu. Tapi ada yang sampai lebih dari itu. Apa itu contohnya? Mencari pacar yang mungkin berkelas, lebih kelas lagi. Untuk dapatkan apa? Dapat handphone, dapat kuota segala macam. Apa yang kuberikan? Dengan polosnya, abang macam nggak tahu aja katanya. Padahal kita nggak perjelas loh, Prof. Apa pertanyaannya? Tapi nyambung. Abang macam nggak tahu aja. Sampai kita pancing lagi. Gua nggak takut hamil deh. Buktinya sampai sekarang aku belum hamil. Aman-aman aja. Kita nggak memperjelas pertanyaan tapi nyambung. Itulah luar biasanya. Masya Allah, luar biasa. Saudara, peran orang tua itu, Prof, ya. Luar biasa ya. Baik Sobat Endorfin, saya kira pernyataan-pernyataan yang kita lihat di kalangan generasi muda ini perlu kehadiran bersama, baik dari komunitas sahabat hijrahku, juga dengan komunitas-komunitas yang lain yang mungkin sefaham dan mendukung dengan kegiatan ini. Tapi terutama yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran keluarga. Iya. Saya kira luar biasa pembicaraan kita hari ini, komunikasi kita yang luar biasa, bincang-bincang kita yang luar biasa, dan kita mendapatkan banyak informasi-informasi tambahan, dan tentunya ini harapannya tentu bisa sangat bermanfaat untuk sobat-sobat endorfin semua dan bisa membantu untuk perubahan untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bang Kamal, Adinda Kamal nih bisa hadir ke studio kita. Undangannya. Masya Allah. Saya kira demikian perbincangan kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Profri Dharma Jaya undur diri. Hijrah menuju kehidupan yang lebih baik
terkesan indah dan mudah dilakukan. Tetapi yang terjadi begitu banyak beban, bayang-bayang masa lalu yang berkelindan melingkupi. Belum lagi lingkungan yang kadang tidak siap membersamai. Hadir di tengah stigma keberagaman yang mengusung perbedaan, sahabat hijrahku justru mengedepankan persamaan. Mencoba menyatukan sisi hati dan jiwa. Bersahabat menghadapi tantangan yang sama. Mari melihat kajian Islam tanpa sekat perbedaan. Saya Prof. Ridha Dharma Jaya, sampai ketemu di endorfin berikutnya.